Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 1, yaitu mengenai bilangan. Nah, sebelum memulai pelajaran, di sini terdapat peta konsep yang akan kita pelajari pada bab pertama, yaitu bilangan. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Nah, pada bilangan bulat akan ada beberapa subbab yang kita pelajari, yaitu yang pertama membandingkan bilangan bulat, yang kedua ada operasi bilangan bulat, yang ketiga yaitu bilangan berpangkat, dan yang keempat yaitu KPK dan EPB. Selanjutnya, setelah kita mempelajari bilangan bulat, kita juga akan mempelajari mengenai pecahan, di mana pada pecahan kita akan membahas membandingkan pecahan dan operasi pecahan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui peta konsep atau bahasan-bahasan apa saja yang akan kita pelajari pada bab pertama, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai membandingkan bilangan bulat dan operasi pada bilangan bulat. Di sini kita akan mempelajari membandingkan bilangan bulat. Tapi sebelum kita belajar mengenai membandingkan bilangan bulat, kita terlebih dahulu harus mengenal bilangan bulat. Nah, pada bilangan bulat di sini terdapat beberapa bilangan atau terdapat beberapa istilah bilangan. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan bilangan asli, di mana bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari bilangan 1. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan bilangan asli atau bilangan yang dimulai dari bilangan 1. Selanjutnya, setelah bilangan asli, ada juga yang disebut dengan bilangan cacah, di mana bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari bilangan 0, yaitu 0, 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan bilangan bulat negatif, yaitu bilangan bulat yang ada tanda negatifnya. Seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat negatif, ada juga yang disebut dengan bilangan bulat positif, yaitu bilangan yang tidak ada tanda negatifnya. Nah, biasanya disebut juga bilangan asli atau bilangan yang dimulai dari bilangan 1. Nah, setelah kita mengetahui bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif, maka kita dapat mengetahui yaitu bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah dan bilangan negatif. Itu disebut dengan bilangan bulat, di mana tadi bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan negatif adalah bilangan yang ada tanda negatifnya. Nah, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat biasanya dilambangkan dengan huruf B atau huruf Z. Nah, penulisannya B dan Z-nya itu huruf kapital ya. Selanjutnya, kita dapat mengetahui bahwa himpunan bilangan bulat adalah bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, untuk lebih jelasnya, letak bilangan bulat pada garis bilangan adalah sebagai berikut. Ada 0, lalu ada bilangan bulat positif, dan ada bilangan bulat negatif. Nah, tapi menurut pengertian di atas, karena bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah dan bilangan negatif, maka bilangan cacah yaitu bilangan 0 ke bilangan bulat positif, itu disebut dengan bilangan cacah. Nah, untuk garis bilangannya sendiri yaitu seperti ini, di mana pada
garis tengah itu biasanya ditulis dengan angka 0 dan semakin ke kanan itu adalah bilangan bulat positif yang semakin besar, sedangkan bilangan sebelah kiri yaitu bilangan bulat negatif dan nilainya adalah semakin kecil. Nah, perlu diingatkan kembali ya, makin ke kiri yaitu bilangannya makin kecil, sedangkan makin ke kanan bilangannya akan semakin besar. Selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui atau setelah kita tadi mengenal bilangan bulat, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai membandingkan bilangan bulat, di mana dalam membandingkan bilangan bulat terdapat tanda yang biasanya kita gunakan, yaitu yang pertama ada tanda kurang dari, lalu tanda lebih dari, dan yang ketiga ada tanda sama dengan. Nah, untuk contohnya yaitu 2 lebih dari 0 penulisannya adalah seperti ini, di mana 2 lebih dari 0. Selanjutnya ada juga contoh di mana negatif 6 kurang dari negatif 3. Nah, dan penulisannya adalah seperti ini, negatif 6 kurang dari negatif 3. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar, di mana cara membandingkan dua bilangan bulat positif yang jumlah angkanya berbeda cukup dengan memperhatikan banyak angka penyusun terbanyaknya. Maka, makin banyak angka penyusunnya, makin besar pula bilangan tersebut, dan sebaliknya. Contohnya, jika diketahui bilangan A dan bilangan B adalah bilangan bulat positif, dan bilangan A tersusun atas 3 angka, sedangkan bilangan B tersusun atas 4 angka, maka manakah bilangan yang lebih besar? Seperti kita ketahui bahwa makin banyak angka penyusunnya, maka makin besar bilangan tersebut. Nah, karena bilangan A tersusun atas 3 angka dan bilangan B tersusun dari 4 angka, maka bilangan yang lebih besar adalah bilangan B, karena penyusunnya lebih banyak. Selanjutnya yaitu ada membandingkan bilangan bulat negatif yang sangat kecil. Nah, langkah untuk menentukan dua bilangan negatif yang lebih besar adalah yang pertama kita bisa memperhatikan banyak angka penyusunnya. Makin sedikit angka penyusunnya, makin besar bilangan tersebut. Dan sebaliknya. Selanjutnya yang kedua yaitu jika banyak angka penyusunnya sama, maka kita cukup melihat angka tidak sama yang paling kiri, yaitu memiliki posisi nilai terbesar. Selanjutnya, di sini terdapat contoh soal. Sisipkan lambang kurang dari atau lebih dari di antara pasangan berikut. Yang pertama antara 12 dan 21, yang kedua di antara negatif 4 dan negatif 7, dan yang ketiga di antara negatif 87 dan negatif 67. Jawabannya untuk yang pertama, 12 itu kurang dari 21. Nah, untuk yang kedua, di antara negatif 4 dan negatif 7, lambangnya yaitu lebih dari, karena negatif 4 lebih dari negatif 7. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu negatif 8 kurang dari negatif 67. Nah, sampai di sini. Apakah dapat dipahami cara membandingkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Selanjutnya, yaitu mengurutkan bilangan bulat, di mana cara mengurutkan beberapa bilangan bulat dilakukan dengan menentukan bilangan bulat tersebut terlebih dahulu, kemudian menyusunnya dari bilangan dengan nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Nah, di mana di sini ada dua macam urutan, yaitu yang pertama ada urutan naik, yaitu urutan bilangan dari terkecil ke terbesar. Sedangkan untuk urutan turun, yaitu urutan bilangan dari terbesar ke urutan bilangan yang terkecil.
Contohnya, yang pertama, urutkanlah bilangan berikut dengan urutan naik dan urutan turun, yaitu bilangan negatif 3, negatif 8, negatif 10, negatif 5, dan negatif 6. Untuk menjawab soal, yaitu kita bisa menggunakan yang pertama, yaitu urutan naik, di mana urutan naik adalah urutan bilangan dari terkecil ke terbesar. Maka urutan naik dari bilangan di atas adalah negatif 10, negatif 8, negatif 6, negatif 5, dan negatif 3. Sedangkan untuk urutan turunnya yaitu negatif 3, negatif 5, negatif 6, negatif 8, dan negatif 10. Selanjutnya, yaitu materi mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini yang pertama ada sifat-sifat penjumlahan. Nah, pada sifat penjumlahan yaitu ada yang disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran. Contohnya, apabila A ditambah B, nilainya akan sama dengan B ditambah A. Atau di sini terdapat contoh, apabila 5 ditambah 4, maka hasilnya akan sama dengan 4 ditambah 5. Selanjutnya untuk sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana apabila A ditambah B ditambah C, hasilnya akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Contohnya apabila 2 ditambah 3 ditambah 6, hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6, yaitu 5 ditambah 6 sama dengan 2 ditambah 9. Itu merupakan sifat asosiatif. Selanjutnya ada juga sifat tertutup, di mana apabila sifat tertutup, yaitu apabila A ditambah B, hasilnya akan sama dengan C. Contohnya, apabila 6 ditambah 7, hasilnya akan sama dengan 13. Selanjutnya, setelah sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat tertutup, ada juga yang disebut dengan unsur identitas pada penjumlahan, di mana unsur identitas pada penjumlahan yaitu apabila A ditambahkan 0, hasilnya akan sama dengan 0 ditambah A. Maka hasil dari A ditambah 0 atau 0 ditambah A akan sama dengan A. Contohnya sebagai berikut, apabila 8 ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah 8, dan hasil dari 8 tambah 0 dan 0 tambah 8 hasilnya akan sama dengan 8. Selanjutnya yang kelima yaitu ada inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Lawan atau inverse dari A adalah negatif A, dan inverse atau lawan dari negatif A adalah A. Maka berlaku apabila A ditambah negatif A akan sama dengan negatif A ditambah A, maka hasilnya adalah 0. Begitupun sebaliknya, apabila negatif A ditambah A, maka akan sama dengan A ditambah negatif A, dan hasilnya sama dengan 0. Contohnya, apabila negatif 5 ditambah 5, akan sama dengan 5 ditambah negatif 5, dan hasilnya adalah 0. Selanjutnya yaitu ada juga yang disebut dengan sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup, di mana apabila A dikurang B hasilnya akan sama dengan C. Selanjutnya untuk contoh yaitu apabila 8 dikurang 5 hasilnya akan sama dengan 3. Nah, selanjutnya setelah sifat tertutup ada juga yang disebut dengan tidak bersifat komutatif. Nah, apabila tadi penjumlahan bersifat komutatif, maka pengurangan tidak bersifat komutatif. Karena apabila A dikurang B, hasilnya tidak akan sama dengan B dikurang A. Contohnya, apabila 8 dikurang 5, hasilnya tidak akan sama dengan 5 dikurang 8. Nah, untuk yang ketiga yaitu tidak bersifat asosiatif. Pengurangan itu tidak bersifat asosiatif karena apabila A dikurang B dikurang C, hasilnya tidak akan sama dengan A dikurang B dikurang C.
Untuk contoh tidak bersifat asosiatif, yaitu apabila 8 dikurang 4 dikurang 2 hasilnya tidak akan sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 2. Nah, karena di sini untuk yang pertama 8 dikurang 4 yaitu dalam kurung, jadi bisa kita jumlahkan terlebih dahulu jadi 4 dikurang 2, sedangkan pada sebelah kanan yaitu 8 dikurang 4 dikurang 2. Karena 4 dikurang 2-nya berada di dalam kurung, maka kita operasikan terlebih dahulu. Maka 4 kurang 2 hasilnya tidak sama dengan 8 kurang 2. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat lain pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Contohnya apabila 6 ditambah 4 hasilnya akan sama dengan 10. Begitupun dengan 12 ditambah 8 hasilnya akan sama dengan 20 dan 10 dan 20 itu adalah bilangan genap. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa apabila bilangan genap ditambah bilangan genap, maka hasilnya akan sama dengan bilangan genap. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Contohnya apabila 2 ditambah 1 hasilnya akan sama dengan 3, di mana 3 merupakan bilangan ganjil. Begitupun untuk yang kedua dan yang ketiga, apabila bilangan genap ditambah bilangan ganjil, maka hasilnya akan sama dengan bilangan ganjil. Selanjutnya untuk yang ketiga, di mana penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Untuk contohnya, apabila 3 ditambah 11, maka hasilnya akan sama dengan 14, di mana 14 adalah bilangan genap. Begitupun untuk nomor 2 dan nomor 3. Apabila bilangan ganjil ditambahkan bilangan ganjil, hasilnya akan sama dengan bilangan genap. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk yang pertama yaitu mengenai operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian pada bilangan bulat didefinisikan sebagai penjumlahan berulang. Pada perkali, tanda X atau tanda kali dapat ditulis dengan titik atau bahkan tidak ditulis. Misalnya, 2 dikali A dapat ditulis dengan 2 titik A atau dapat pula ditulis dengan 2A. Namun secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat positif, maka penulisannya akan seperti ini. Apabila A dikali B, maka akan sama dengan B tambah B tambah B tambah B tambah B dan sebanyak A kali. Misalkan apabila 6 dikali 4, maka kita bisa menggunakan penjumlahan berulang di mana karena di sini 6 dikali 4, maka akan sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. 4-nya itu adalah sebanyak 6 kali. Maka 6 kali 4 hasilnya akan sama dengan 24. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama yaitu tertutup. Hasil perkalian dua buah bilangan bulat adalah bilangan bulat. Contohnya itu apabila A dikali B hasilnya akan sama dengan C. Contohnya, apabila 3 dikali 5 hasilnya akan sama dengan 15. Selanjutnya, setelah sifat tertutup, ada juga yang disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran, di mana apabila A dikali B hasilnya akan sama dengan B dikali A. Contohnya apabila 3 dikali 4 hasilnya akan sama dengan 4 dikali 3, yaitu 12. Dan selanjutnya yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana
Apabila A dikali B dikali C, hasilnya akan sama dengan A dikali B dikali C. Contohnya, apabila 2 dikali 3 dikali 6, hasilnya akan sama dengan 2 dikali 3 dikali 6. Nah, karena 3 dan 2 yaitu itu di dalam kurung, maka kita bisa kalikan terlebih dahulu, maka menjadi 6 dikali 6. Sedangkan untuk yang kanan, karena 3 dan 6 ada di dalam kurung, maka 2 dikali 18. Dan 6 dikali 6 sama dengan 2 dikali 18, yaitu 36. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan sifat distributif atau penyebaran, di mana apabila A dikali B ditambah C, hasilnya akan sama dengan apabila A dikali B ditambah A dikali C. Nah, begitupun untuk yang kedua, yaitu apabila A dikali B dikurang C, hasilnya akan sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, untuk rumus yang pertama, yaitu distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Sedangkan untuk rumus yang kedua, itu merupakan rumus distribusi perkalian terhadap pengurangan. Contohnya, apabila 2 dikali 4 ditambah 3, hasilnya akan sama dengan 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 3. Dan begitupun untuk contoh soal yang kedua, di mana 6 dikali 4 dikurang 3, hasilnya sama dengan 6 dikali 4 dikurang 6 dikali 3. Selanjutnya, untuk sifat yang kelima, yaitu unsur identitas atau unsur netral, di mana unsur identitas adalah apabila dikalikan dengan sembarang bilangan, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, unsur identitas pada perkalian bilangan bulat adalah seperti A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Contohnya, apabila 3 dikali 1, hasilnya akan sama dengan 1 dikali 3, yaitu 3. Dan selanjutnya ada keterkaitan konsep ketakwaan dengan operasi perkalian bilangan bulat sebagai berikut. Nah, apabila positif dikali positif, maka hasilnya akan positif. Lalu, apabila positif dikali negatif, hasilnya akan sama dengan negatif. Nah, begitupun sebaliknya, apabila negatif dikali positif, hasilnya akan sama dengan negatif. Sedangkan apabila negatif dikali negatif, hasilnya akan sama dengan positif. Nah, sampai di sini. Apakah dapat memahami apa yang ada pada kotak tersebut? Nah, di sini untuk lebih jelasnya akan dijelaskan kembali ya, apabila bilangan positif ditambah. Nah, setelah kita melihat bagan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa apabila bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya akan positif. Begitupun dengan bilangan negatif. Apabila bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya akan sama dengan bilangan positif. Nah, tapi apabila bilangan positif dikali bilangan negatif atau bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya akan sama dengan bilangan negatif. Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan faktor bilangan bulat, di mana jika diketahui A dan B bilangan bulat dan A disebut faktor dari B jika ada N. Sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N dengan N adalah bilangan bulat. Nah, contohnya, tentukanlah faktor bilangan dari bilangan berikut, yaitu 10 dan 48. Nah, cara menyelesaikannya, di sini kita mengetahui bahwa faktor bilangan 10 adalah 1, 2, 5, 10. Nah, dari mana kita dapat 4 angka tersebut? Nah, untuk mencari faktor dari 10, kita bisa mencari bilangan mana yang bisa membagi bilangan 10, yaitu bilangan 1, 2, dan 5.
Selanjutnya, untuk soal yang kedua yaitu bilangan 48. Bilangan 48, faktor bilangannya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Selanjutnya, setelah faktor bilangan bulat, ada juga yang disebut dengan bilangan prima, di mana bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima ya diantaranya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian bilangan bulat, di mana pembagian adalah proses kebalikan dari perkalian. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka jika A dikali B sama dengan C, maka untuk mencari A, kita bisa mencarinya dengan C dibagi B. Dengan B tidak sama dengan 0. Begitupun apabila kita mencari B, kita bisa mencarinya dengan cara C dibagi A, dengan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada beberapa sifat pembagian pada bilangan bulat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada pembagian tidak bersifat komutatif, di mana apabila A dibagi B, hasilnya tidak akan sama dengan B dibagi A. Contohnya, apabila 15 dibagi 3, hasilnya tidak akan sama dengan 3 dibagi 15. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu tidak bersifat asosiatif, di mana apabila A dibagi B dibagi C, hasilnya tidak akan sama dengan A dibagi B dibagi C. Contohnya yaitu apabila 8 dibagi 2 dibagi 4, hasilnya tidak akan sama dengan 8 dibagi 2 dibagi 4. Selanjutnya, untuk sifat yang ketiga yaitu tidak bersifat tertutup, dan sifat yang keempat yaitu bilangan bulat dibagi dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi, yaitu seperti ini, apabila A per 0 hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya, apabila 3 dibagi 0 hasilnya akan tidak terdefinisi. Untuk yang kelima yaitu bilangan 0 dibagi dengan bilangan bulat hasilnya adalah 0. Di mana apabila 0 dibagi A hasilnya akan 0 dengan A adalah bilangan bulat. Contohnya apabila 0 dibagi 6 hasilnya akan sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu urutan operasi pengerjaan hitung. Nah, urutan operasi pengerjaan hitung, yang pertama kita bisa menghitung bentuk yang ada di dalam kurung. Yang kedua, kita bisa menghitung bentuk eksponen atau pangkat. Yang ketiga, kita bisa menghitung perkalian atau pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Dan yang keempat, kita bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Itu merupakan materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian bisa mengerti materi yang telah disampaikan, dan apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.